Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Saiful Amri, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu guru sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjabarkan mengenai pertanyaan dari modul 1.2, yaitu gambaran diri sebagai guru penggerak, yang dalam pertanyaan itu kira-kira menggambarkan diri kita seandainya kita lulus sebagai guru penggerak, apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu guru sekalian, untuk menjawab pertanyaan dalam modul 1.2 itu, maka kita harus mengeksplorasi dan menerapkan nilai-nilai dari guru penggerak itu sendiri. Yang pertama adalah nilai mandiri. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus memiliki nilai-nilai kemandirian. Di antaranya adalah melakukan pengembangan diri tanpa harus diminta atasan ataupun pihak lain. Di antara kegiatan mandiri yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan ataupun diklat, melakukan penelitian tindakan kelas, buat media ajar sendiri, ataupun melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk dijadikan contoh pada siswa ataupun guru lain. Itu diantaranya adalah yang simpel sekali, datang lebih awal ke sekolah. Hal ini bertujuan jangan sampai kita hanya menyuruh siswa ataupun guru lain datang pagi, kita sendiri yang datang terlambat. Itu contoh-contoh kecil yang dapat kita lakukan. Selain itu, disiplin atau tepat waktu dalam mengajar juga harus dilakukan. Bila bel berbunyi, pergantian jam pembelajaran, kalaupun kita ada jam pembelajaran langsung masuk kelas. Jangan sampai kita ngobrol terus di dalam kelas. Nah, itu contoh-contoh pembiasaan yang dapat kita lakukan, yang dapat ditunjukkan kepada siswa ataupun guru lain. Nah, itu yang dapat kita lakukan juga adalah membuat modul pembelajaran. Hal ini berguna supaya kita jangan terpaku pada buku teks yang ada. Kita harus mengembangkan materi kita sesuai dengan kebutuhan ataupun karakter siswa kita sendiri. Hal ini sangat membantu kita untuk menyamakan persepsi antara guru dan siswa. Yang kedua adalah reflektif. Refleksi dalam pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di mana siswa memberikan umpan balik kepada guru dan terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Selama saya menjadi guru penggerak, saya sering melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri ataupun refleksi yang dilakukan oleh siswa, termasuk refleksi yang dilakukan oleh teman sejawat. Kegunaan dari refleksi ini adalah mengetahui kelemahan atau hambatan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang saya lakukan. Tentunya kegunaannya adalah perbaikan pada masa berikutnya. Saya selaku guru penggerak sering meminta siswa atau teman sejawat mendapat mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menarik atau tidak. Lalu bagaimana metode yang saya gunakan dan model pembelajaran yang saya gunakan, ataupun penyampaian bahasa atau intonasi dalam penyampaian materi selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu contoh-contoh reflektif yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga adalah kolaboratif. Selama saya menjadi guru penggerak, saya
saya melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kolaboratif ini. Di antaranya adalah kolaboratif dengan siswa, kolaborasi dengan orang tua siswa, kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan komunitas kecil di sekolah, ataupun kolaborasi dengan forum MGMP. Kolaborasi dengan siswa sudah sering saya lakukan baik dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, kolaborasi saya dengan siswa dalam bentuk penyampaian materi dengan menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif, lalu pemberian refleksi. Sedangkan kolaborasi di luar pembelajaran dalam bentuk gotong royong ataupun menjaga kebersihan sekolah, lingkungan, dan lain-lain. Lalu kolaborasi dengan orang tua siswa, karena peran orang tua siswa itu sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran. Dalam hal ini, saya sudah berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam bentuk membuat grup WhatsApp dan menginformasikan kepada orang tua siswa tentang aktivitas pembelajaran, ataupun saya sering menanyakan kepada kedua orang tua tersebut bagaimana kegiatan anak-anak ketika berada di luar sekolah. Lalu kolaborasi dengan teman sejawat juga sangat penting. Saya sering melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk sharing berkaitan dengan aktivitas pembelajaran ataupun berbagi pengetahuan dengan teman sejawat, ataupun saya menjadi coaching bagi guru lain. Sedangkan kolaborasi dengan komunitas kecil di sekolah dalam upaya percepatan menumbuhkan budaya sekolah. Hal ini saya lakukan karena saya tidak bisa bekerja sendiri dalam memperbaiki sekolah. Karena itu saya membentuk tim kecil dalam bekerja sama mempercepat menumbuhkan budaya sekolah. Misalnya pada bidang literasi, maka saya membentuk tim literasi. Selanjutnya kolaboratif dengan forum MGMP, yaitu sarana berbagi pengetahuan dengan guru-guru mata pelajaran di luar sekolah. Kegiatan ini saya lakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan, sharing dengan rekan-rekan guru lain, sesama mata pelajaran, dan biasanya kegiatan ini terjadwal 1 bulan sekali. Yang keempat adalah inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus pandai memanfaatkan peluang yang ada, mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan pembelajaran. Selama saya menjadi guru penggerak, ada beberapa inovasi yang saya lakukan. Di antaranya adalah melakukan pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran interaktif. Misalnya menggunakan pembelajaran model cerdas cermat sejarah. Hal ini saya lakukan untuk melatih menumbuhkan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat. Selain itu, selama saya menjadi guru penggerak, saya juga melakukan inovasi lain. Di antaranya adalah menganalisis film sejarah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah siswa. Saya juga pernah membuat media pembelajaran sederhana, yaitu membuat peta karton atau benda-benda sederhana menyerupai poster, dan juga membuat modul pembelajaran. Jadi, inovatif di sini bukan berarti menggunakan alat-alat modern, tapi kita juga bisa melakukan dengan alat-alat yang sederhana. Yang kelima adalah pembelajaran berpihak pada murid. Pada fase ini, sebagai seorang guru yang tugas utama saya bukan hanya mengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan para siswa,
baik secara daring ataupun tatap muka dalam kelas. Pada aspek pembelajaran di dalam kelas, saya selalu mengajar menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif, sehingga dapat memberikan kebebasan pada diri siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, baik bertanya, jawab, ataupun berkreativitas. Metode diskusi dan inquiry, dua metode itu yang sering saya lakukan, karena penggunaan metode ini menurut saya sangat terlihat kreativitas siswa. Selain itu, saya juga melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu suatu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid, lingkungan belajar yang nyaman. Nah, pada aspek ini, karena saya mengajar pada mata pelajaran sejarah, maka saya sering mengajak siswa untuk belajar sejarah di luar kelas, seperti melihat objek sejarah ataupun melalui kunjungan-kunjungan ke situs-situs bersejarah. Di antaranya adalah ke museum. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.